support dan doa Betul, istri Pak betul. Ketua, terutama yang Iya. nanti pulang langsung Tapi istri jangan nambah istri ya. Iya, jangan pulang istri harus dibawakan apa oleh-oleh ini Ya, kok. ya. Dari Ibu Ketua lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Salam better. Masih bersama saya di Jalan Tegar Beriman nomor 35, saya Umi Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Bogor. Dan kali ini kita berbincang-bincang santai dengan tamu spesial, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Hai. Damang Kang Irfan. Alhamdulillah Ibu Ketua sehat. Ya, baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan santai kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun medsos KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Selamat datang Kang Irfan, sudah lama rasanya kita nggak ketemu. Yeah. Sudah terakhir ketemu kayaknya di pemilu ya. Oh enggak ya. Lumayan lama. Iya lumayan lama saya nggak diajak ngopi sama Ketua Bawaslu. Padahal pada saat ketika kita pemilu kita hampir setiap hari ya ketemu, setiap hari saya ditraktir kopi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Baik. Kang Irfan, teman pemilih masih banyak yang pingin tahu nih sebenarnya sosok Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor ini siapa sih, latar belakangnya apa sih, orang mana, lahir di mana, kemudian besarnya di mana, sekolah di mana gitu. Mah nggak Kang? Ya, saya Irfan Firmansyah, lahir di Bogor, besar juga di Bogor, jadi saya ini Bu Ketua Putra USA, daerah ya? Putra daerah, USA. USA. Apa itu USA? Orang Sunda asli. Oh, saya kira yang dari Amerika itu. Jadi saya lahir, besar, dan sampai sekarang di Kecamatan Pamijahan. Oh, ya. Meskipun aktivitas sekarang di Cibinong tiap hari masih Ya, saya tiap hari pulang pergi ke Pamijahan. Luar biasa. Pamijahan itu adalah salah satu kecamatan di daerah Bogor Barat. Betul, betul. Berapa jam dari rumah Pak Ketua? Kalau keadaan normal ya sekitar 2 jam lah. Lumayan ya. Oke. Ya, lanjut Pak Ketua. Apalagi nih? Ya selama ini memang saya sebagai putra daerah ya marilah saya juga mengajak, mari kita sama-sama sebagai warga Bogor ya kita isi hal-hal yang memang bisa kita lakukan oleh kita semua generasi muda, terutama kita berkiprah lah di tanah kita sendiri. Jadi asal muasal ketika pingin aktif dulu di politik juga di penyelenggara sebagai Bawaslu ini gimana ceritanya? Ya sebetulnya awalnya sih saya ketika 2004 waktu 2004. Pilpres pertama itu. 2004 itu kelas berapa kita ya? Sekolah? Kita Bisa kan seumuran soalnya. Jadi 2004 itu saya waktu Pilpres pertama menjadi asisten pengawas pemilu tingkat kecamatan. Jadi kalau sekarang itu mungkin pengawas kelurahan desa. Oke, berarti benar-benar karirnya dari jenjang yang paling bawah ya, kebetulan Pak aja kali itu. Iya. Dan Pak kemudian Ketua Bawaslu itu emang suka. Ya, jadi ada peluang ikut seleksi di Panwas Kabupaten Bogor ketika 2017. Ya alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi salah satu komisioner, ikut seleksi lagi di Bawaslu Kabupaten tahun 2018. Ya alhamdulillah saya berkesempatan juga menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Bogor. Berarti diawali karirnya di tahun 2004 tadi ya Pak Ketua ya. 2004 beliau sudah aktif di kalau sekarang namanya PPL ya. Ya. Kalau dulu namanya apa? Asisten Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan. Jadi beliau sudah aktif jadi kalau dari 2004 sampai sekarang udah berapa tahun ini? Ya sebetulnya nggak ini juga ya, nggak pernah sih sebetulnya saya sampai tingkat kecamatan gitu. Paling juga di
KPPS atau di desa paling maksimal gitu. Sempat jadi KPPS? KPPS ya lumayan sering lah. Oh iya, berarti memang sudah ada jiwanya juga Pak Ketua kalau memang andai kata Bukan karena itu Bu, karena nggak ada yang mau biasanya. Iya, karena memang KPPS pada saat itu pekerjaannya luar biasa. Baik, sekarang kalau cerita tentang Bawaslu nih, sekarang Bawaslu Kabupaten Bogor sedang sibuk apa? Ya, di tahun 2021 ini sebetulnya kita lebih kepada penguatan internal dalam rangka memang ya mempersiapkan menghadapi pemilu 2024, karena ya diperkirakan 2022 atau 2023 kan sudah akan running tahapan pemilu untuk 2024, sehingga tahun ini memang kita lebih kepada penguatan kapasitas di internal lembaga Bawaslu saja, Bu. Betul, karena memang teman-teman pemilih sama-sama kita tahu, kita memang senasib ya Pak Ketua. Penyelenggara di Kabupaten Bogor ini memiliki beban kerja yang paling tinggi kalau kita bilang. Karena memang dari jumlah data daftar pemilihnya yang memang luar biasa, paling tinggi untuk tingkatan Satker di kabupaten dan kota ya. Kalau kita terakhir kemarin di 3,4 juta di 15.000 TPS, ini menjadi pemilih yang paling besar, sehingga memang sangat berpengaruh pada beban kerja kita penyelenggara, baik itu KPU dan Bawaslu. Nah, selama di Bawaslu apa nih, ada nggak cerita suka dan dukanya gitu? Wah, banyak sih. Oh, iya. Nggak apa-apa diceritain. Apalagi yang duka kali. Ya yang paling ini sih sebetulnya saya itu, ya mungkin Bu Ketua tahu lah, ketika Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor saat itu menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu tokoh nasional, kepala daerah DKI waktu itu. Itu duka mungkin bagi keluarga saya sangat mendalam, karena hujatan di media sosial terutama kepada lembaga kami gitu, Bawaslu Kabupaten Bogor. Itu sih sebetulnya mungkin yang paling, ya keluarga terutama istri dan keluarga itu sempat merasa malas itu membuka Facebook misalkan itu istri saya, tapi saya bilang ya nggak apa-apa, namanya juga manusia kan, tidak bisa semua sama. Ya itulah dinamikanya, mungkin kalau ya sukanya juga banyak, ya saya jadi banyak kenal dengan tokoh-tokoh politik, terutama dengan Ibu Ketua KPU ya, teman-teman KPU juga yang sudah sejak lama berkiprah di dunia kepemiluan, bisa sama-sama sharing informasi, saling menguatkan. Yaitu banyak hal-hal baru yang secara pribadi saya dapatkan di luar kebiasaan lama di aktivitas yang baru ini. Artinya pengalamannya juga luar biasa ya Pak Ketua, karena memang pada saat Pak Ketua menjadi Ketua Bawaslu ini adalah pertama kali juga ketika Bawaslu dilahirkan. Jadi Pak Ketua ini juga merupakan Ketua Bawaslu pertama kali. Jadi kalau di catatan Bawaslu itu nanti di sejarah Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten pertama gitu kayak Kabupaten Bogor yang pertama kali adalah Kang Irfan. Ya, tadi kalau diceritakan tentang dukanya ya ketika menjadi penyelenggara, artinya memang itu juga berimpact kepada keluarga. Benar nggak ya? Iya, benar. Ya sama Pak Ketua gitu ya, kita juga sebagai penyelenggara terkadang memang support keluarga itu adalah hal yang terpenting gitu, dan menjadi juga akan ada impactnya apapun yang kita lakukan ketika memang berdampak pada masyarakat dan menjadi sorotan, itu juga mau tidak mau mental keluarga juga harus kita kuatkan gitu ya Pak Ketua ya. Betul, dan alhamdulillah istri juga mensupport ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah, tanpa dukungan keluarga ya mungkin saya tidak bisa menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berkat support yang full dari keluarga. Support dan doa istri Pak Ketua terutama yang nanti pulang langsung tapi istri. Tapi jangan nambah istri ya. Iya jangan. Pulang istri harus dibawakan oleh ini kan. Dari Ibu Ketua. Baik. Kalau sekarang Bawaslu tadi sibuknya itu, nah kira-kira nih ke depan, karena memang sama ya Pak Ketua, kita sekarang ketika kita pra-election ini kita sedang penguatan
internal kelembagaan. Betul ya. Ya, alhamdulillah kalau saya lihat juga Bawaslu kemarin ketika perjalanan pemilu 2019 kami menjadi sebuah partner, mitra ya, mitra. Mungkin kalau di tempat lain KPU dan Bawaslu seperti banyak ada yang seperti anjing dan kucing. Alhamdulillah kalau kita mah iya, Tom and Jerry. Kalau kita mah enggak ya. Mau dibilang Ipin Upin juga nggak enak kan, gitu ya. Jangan. Tapi kita mempunyai sinergi yang luar biasa. Pak Ketua juga tidak segan-segan ketika memang ada masukan buat KPU, beliau juga dan teman-teman Bawaslu juga langsung menegur kita ya gitu ya, dan saling masukan support pada saat penyelenggaraan kemarin. Baik Pak Ketua, nah ini ada pertanyaan nih, teman-teman yang pemilih juga pengen tahu nih, karena dari kemarin tamu kita itu penyelenggara dan juga peserta partai politik. Nah, ada teman-teman juga yang pengen tahu nih, sebenarnya kalau Bawaslu, hafal nggak nih Pak Ketua visi dan misi dari Bawaslu? Ya, kalau visinya saya hafal. Oh, luar biasa. Menjadikan lembaga pengawas pemilu terpercaya. Kalau misinya saya lupa lah gitu. Karena banyak biasanya. Banyak ya, nggak apa-apa. Baik, bisa juga di websitenya Bawaslu Kabupaten Bogor. Ya, tadi luar biasa, Ketua juga sudah hafal visinya apa gitu ya. Baik, selain tadi untuk persiapan internal kelembagaan, apalagi nih yang disiapkan oleh teman-teman Bawaslu? Ya paling kita mencoba memperkuat juga dengan eksternalnya, terutama dengan stakeholder pemerintah daerah misalkan, atau dengan lembaga-lembaga yang lain, dan juga sebagai informasi sebagai salah satu juga persiapan Bawaslu Kabupaten Bogor, kita alhamdulillah akhir tahun ini sudah terlaksana pembangunan gedung Bawaslu. Oh iya. Di tahun ini tahap pertama, mudah-mudahan tahun 2021 bisa berlanjut lagi, dan ini merupakan dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah, di mana mempersiapkan lembaga Bawaslu supaya bisa punya tempat yang representatif untuk menghadapi tahapan pemilu dan pilkada 2024. Walaupun priorisasi kita sampai 2023, Bu. Ya setidaknya nanti kita akan meninggalkan sebuah kenangan ya. Mudah-mudahan lah, bermanfaat lah. Tapi Pak Ketua masih bisa ikut seleksi lagi, beda dengan saya ya. Karena ya Bawaslu juga sudah disiapkan ya. Memang support pemerintah Kabupaten Bogor terhadap penyelenggara luar biasa. Bawaslu hari ini disiapkan kantor yang sangat megah. Kalau saya lihat bisa jadi ketika nanti 3 lantai itu menjadi kantor termegah Bawaslu nih ya. Mudah-mudahan isinya ada, Bu. Saya kira takutnya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya kita ya nampasin. Dan itu sebelahan teman-teman pemilih dengan kantor KPU. Jadi kalau teman-teman pemilih nanti andai kata datang ke KPU bisa langsung numpang kopinya di Bawaslu gitu ya. Jadi kalau yang mau demo juga sekalian bisa. Aja. Jangan ke KPU aja kalau mau demo. Jadi Bawaslu juga sekalian gitu ya. Oke gitu. Nah, tadi infrastruktur. Nah, kalau saya lihat tantangan Bawaslu juga luar biasa sekarang Pak Ketua gitu ya. Banyak juga di publik yang masih bercerita sama seperti kita ketika penyelenggaraan pesta demokrasi udah usai, pasti ditanya Bawaslu KPU ini kerjanya ngapain sih sekarang gitu ya. Jangan-jangan kita makan gaji buta nih gitu ya. Nah, tanggapan Pak Ketua sendiri gimana nih? Ya sebetulnya memang ya kalau candaan ya termasuk di tetangga-tetangga saya sendiri misalkan. Ditanya Pak Ivan nggak kerja ya gitu ya. Istilah itu ya walaupun sambil bercanda, tapi memang faktanya karena kita ini lembaga pengawas pemilu yang memang secara nama mungkin melekat sekali pengawasan terhadap tahapan pemilu, tapi sebenarnya kan banyak hal dapat di luar tahapan seperti sekarang yang memang kita sedang persiapan, seperti rakor-rakor macam-macam lah mungkin sama kan KPU juga, di mana memang goalnya adalah untuk tahapan pemilu 2024, sehingga ya memang tidak terlihat di permukaan, mungkin paling ya rapat-rapat mungkin kalau yang terlihat di permukaan, karena memang ya masih sifatnya persiapan. Betul. Yang
teman pemilih, dan saya lihat teman-teman Bawaslu di Kabupaten Bogor juga termasuk Bawaslu yang aktif mengadakan kajian-kajian ya. Contohnya kajian apa? Banyak kajian-kajian dan peningkatan kapasitas tidak hanya di SDM internal tapi di eksternal ya. Ada sekolah kader, kemudian ada yang kajian apa? Ada kasep. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Pak Ketua, kasep nih apa nih? Jadi biar teman pemilih nanti ketika ingin belajar khususnya tentang pengawasan bisa ikut. Ya. Jadi kasep ini sebuah kajian khusus penyelesaian sengketa yang digagas oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Pak Ridwan Arifin dan tim. Nah, ini memang ditujukan untuk umum dan berseri. Ini dilaksanakan selama 9 seri kajian ini. 9 seri ini berapa lama? 9 seri kita sampai November kalau tidak salah. Oh, berarti dan dilaksanakan 2 pekan sekali setiap hari Rabu. Dan Rabu sekarang kebetulan narasumber dari KPU. Dari KPU. Insya Allah nanti malam ini kasep yang keberapa nih berarti episode yang kesekian? Keempat apa kelima? Keempat atau yang kelima atau yang kesekian. Nanti narasumbernya dari perwakilan KPU kebetulan diwakilkan oleh Pak Erik Fikriadi selaku Divisi Pengawasan dan Hukum dan Pengawasan. Betul. Nah, ini juga menarik nih Pak Ketua. Nah, sekarang selain itu inovasi-inovasi apa lagi nih yang sedang disiapkan oleh teman-teman Bawaslu selain persiapan kantor baru ya Pak Ketua? Ya, kita sebetulnya sedang juga menyusun seperti yang bersifat digital karena ini merupakan tuntutan juga. Walaupun masih sangat terbatas, kita kemarin sudah perbaikan untuk PPID, kemudian kalau website memang sudah ada. Nah, kita lebih ke arah sana sih, menyiapkan infrastruktur digitalisasi ya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita rancang itu. Betul. Ya, karena memang berbagai kesiapan baik internal dan eksternal terus kita lakukan sebagai penyelenggara untuk persiapan 2024 nanti. Nah, kalau kita flashback sedikit di pemilu 2019 kemarin Pak Ketua, ada cerita menarik nggak yang kira-kira memang pada saat itu entah itu konflik atau KPU atau ada cerita nggak tentang di pemilu 2019? Apa ya? Jangan bilang waktu itu kita sama-sama di bencana yang menarik ini Bu, yang waktu kita rakor di mana? Tempat kopi sebelah kantor Bawaslu. Oh iya itu. Ketika kita menyamakan jumlah itu kan sedang kita dungdeng rapat belum selesai, tiba-tiba ada musibah, pada saat kabar itu, dari Ciseeng, betul. jebolnya itu kan tempat penyimpanan logistik itu membuat kita semua panik sehingga semua bergeser. Dan alhamdulillah, maksudnya pada saat itu ketika ada musibah yang terjadi di teman-teman penyelenggara di KPU, Bawaslu pun support gitu loh. Bawaslu setidaknya hadir juga. Kita juga sama-sama mensupport teman-teman PPK yang pada saat itu ya gitu ya. Oke, perbaikan apa nih kira-kira Pak Ketua untuk kinerja yang harus terus kita lakukan sebagai penyelenggara? Ya, kalau bagi kami sih di Bawaslu tentu kami harus lebih bisa meningkatkan pelayanan terhadap peserta dan masyarakat pemilih. Karena kan terutama kewajiban kami sebetulnya terkait dengan pengawasan partisipatif, bagaimana coba mendorong pengawasan masyarakat secara masif, secara luas, karena harapannya semakin banyak yang melihat kan akan semakin sempit ruang bagi katakanlah orang-orang yang ingin berbuat curang pada tahapan pemilu atau pilkada, sehingga kita yang sedang kita upayakan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan pentingnya peran masyarakat juga sebagai pengawas partisipatif. Ya, jadi memang kalau Bawaslu selalu berupaya dalam peningkatan pengawasan ya, teman-teman, agar masyarakat juga berpartisipatif. Dan kalau memang di sisi yang lain KPU juga terus berusaha untuk memberikan pendidikan pemilih gitu ya. Artinya dua lembaga ini memang harus terus bersinergi Pak Ketua. Baik.
izin sedikit bercerita Pak Ketua. Tadi Pak Ketua mungkin sudah di ruang ERPP ini ya. Ya, itu adalah Project Better Bogor Electoral Technology and Research yang KPU Bogor sedang kembangkan sebagai bentuk optimalisasi kita dalam meningkatkan informasi dan melakukan optimalisasi tentang teknologi. Kemudian tadi sempat juga beberapa menit saya lihat Pak Ketua juga ikut games ya, dan tadi nilainya juga salah cuman 1 ya, artinya kalau ikut Jatim masih ada salah 1 wajar, 1 kalau benar semua nanti langsung ini langsung beda. Dan alhamdulillah memang Project Better ini kemarin di Pilkada tahun 2020 juga sudah dimanfaatkan platformnya oleh teman-teman yang sedang menyelenggarakan, ada Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Nah, masukan Pak Ketua buat kita terhadap Project Better kita gitu ya. Kita sangat ingin masukan dari Pak Ketua untuk perbaikan Project Better kita. Ya, masukan apa ya? Karena tadi saya di sana saya rasa ini luar biasa ya. Maksudnya dengan masuk ke ruangan itu saya mendapatkan input yang banyak, mulai dari pemilu pertama sampai pemilu yang terakhir. Paling ya mungkin tinggal aspek penyampaian ke masyarakat bahwa KPU ada better. Di sana sudah lengkap sekali, termasuk tadi hasil pemilu 2019 kan. Ya. Jadi masyarakat tidak usah susah-susah caleg siapa saja yang sekarang menjadi anggota dewan, hasil pemilu DPRD Kabupaten Bogor sana sudah lengkap. Partai dan perolehannya itu kan saya rasa semakin banyak yang tahu, paling tinggal aspek itunya saja supaya banyak yang tahu, banyak menerima input dari KPU. Saya rasa luar biasa lah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Nanti kita juga mungkin akan selalu bisa tetap sharing. Tidak hanya Ketua Bawaslu yang kita tunggu untuk sharingnya, nanti teman-teman anggota Bawaslu kemarin sudah ya, salah satu Kang Burhan, dan yang lainnya yang belum, untuk kita tetap bisa sharing dan saling bersinergi. Lagi-lagi memang sinergi sangat diperlukan untuk kita menyelenggarakan penyelenggaraan tahun 2024. Tahun 2024 menjadi pemilu yang sangat berat menurut saya ya, karena dua momen yang langsung. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita, nggak terasa dengan Kang Irfan. Nanti mungkin pada saat podcast selanjutnya Kang Irfan harus karena yang saya tahu Kang Irfan ini banyak hobinya. Selain tadi hobi juga, selain pengawasan, juga ada hobi naik sepeda, betul kan? Kemudian gitar, makanya tadi ketika masuk ini bisa digunakan nggak gitu ya. Nah, nanti Kang Irfan mungkin bisa lain kali kita undang khusus untuk menyanyi di podcast kita gitu ya. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita, nggak terasa udah sampai lebih dari hampir setengah jam kita ngobrol. Nantikan episode podcast KPU Bogor selanjutnya, dan akhir kata atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better. Salam better. Salam better Pak Ketua.